Bagi pemilik mobil Avanza, Xenia, Rush, Terios atau mobil jenis lain yang masih menggunakan power steering, sistemnya konvensional ya. Jadi bukan seperti mobil sekarang yang sudah EPS atau electronic power steering. Nah, kalau power steering konvensional itu kan ada pompa ini yang tempat pengisian minyak power steering. Nah, ini di atasnya udah mulai rembes ya. Rembes minyak atau oli power steering. Nah, kalau kondisi seperti ini kan ada karet di sini nih. Nah, karet ini tuh udah jelek ya, jadi perlu diganti atau ditambahkan, bisa pakai ban dalam. Ini hal yang bukan ya, bisa dibilang sepele juga ya, tapi perlu kita perhatikan. Kemudian kalau untuk Avanza series Xenia ya, itu kalau dia bocor pada master rem itu berkurang minyak di sini, tidak di batas maksimal tapi turun di batas minimal, dan dia bisa masuk ke booster rem. Jadi beda seperti mobil Kijang yang dia bisa keluar ya, jadi kita bisa lihat. Jadi mesti ngecek kondisi minyak rem. Harusnya kalau normal tuh dia ada di batas maksimal. Kalau dia turun berarti ada kebocoran. Yang bisa kita lakukan saat pagi hari ya teman-teman untuk mengecek. Dan kalau untuk mobil Matic bisa teman-teman cek di sini ya. Kondisi minyak Maticnya jangan sampai berkurang saat mengecek oli mesin atau oli transmisi. Itu mesti posisikan mobil di tempat yang rata dan dalam keadaan agak dingin ya, jadi jangan panas baru kita nyalakan. Tunggu dingin supaya oli itu turun semua ke bak oli, ke karter. Ini hal mudah yang bisa kita lakukan sebagai pemilik mobil. Sendiri aja kita bisa cek di rumah kondisinya tanpa harus memanggil mekanik, montir atau bawa mobilnya ke bengkel. Ini adalah cara mudah kita untuk mengecek supaya kita menghindari terjadi kerusakan berat ya pada sistem mesin. Kemudian untuk reservoir tabung cadangan air ya, dia mesti ada di batas maksimal. Kalau dia kurang, artinya telah terjadi ada kebocoran, mungkin bisa di water pump, radiator dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya mencegah terjadinya overheat. Kemudian yang terakhir, saat kita mau matikan mesin, ini usahakan posisi saklar AC ini ada di off. Nah, karena kalau misalnya kita biarkan tetap di on, terus kita matikan, lalu kita starter lagi dengan kondisi saklarnya ada di sini ya, itu bisa memperpendek atau mempercepat kerusakan pada kompresor AC. Ini hal yang sepele tapi perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi pastikan saat mesin mati di off kan saklar AC. Nah, udah hidup mesin, kita tunggu sampai suhu kerja mesin ya, baru kita bisa on kembali. Jadi ini aja sederhana, tapi ini kalau kita tidak perhatikan bisa terjadi kerusakan berat pada kendaraan kita teman-teman, seperti itu. Oke saudara, ini aja sedikit informasi. Semoga video ini bisa bermanfaat ya saudara. Usahakan setiap pagi atau seminggu sekali lah ya kita mengecek kondisi mobil, apalagi kalau mobil sudah umurnya di atas 5 atau 10 tahun dengan apalagi kilometernya sudah tinggi. Oke, sampai jumpa lagi sobat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Thank you.